Halo, jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kesalahan dalam penyajian hasil penelitian. Kesalahan yang pertama yaitu data numerik disajikan dalam tabel kategorik. Ya, contohnya tentang frekuensi kambuhan. Frekuensi kambuhan ini adalah skala data numerik. Ya, manakah di antara tabel berikut yang benar, yang atas atau yang bawah? Nah, kalau skala datanya numerik, maka yang benar yang atas. Ya, numerik maka disajikan dalam bentuk angka-angka juga, dalam arti dia menggunakan min atau rata dan simbang baku atau standar deviasi. Itu kalau distribusinya normal. Kalau distribusinya nggak normal, dia menggunakan median, ya, dan minimum maksimum sebagai sebarannya. Median ini adalah pemusatannya, min juga ini pemusatan, simbang baku adalah eh, apa apa namanya, penyebarannya, ya, sebaran datanya, ya. Jadi jika datanya numerik, maka yang benar adalah menggunakan min, standar deviasi jika itu distribusi normal. Kalau distribusinya nggak normal, menggunakan median dan minimum maksimum sebagai sebarannya. Lalu bagaimana dengan yang di bawah ini, tabel yang di bawah begitu? Kalau kalau skala datanya numerik seperti ini, ya. Kalau skala datanya numerik, maka penyajian datanya seperti ini. Ada misalnya frekuensi kekambuhan digolongkan menjadi dua, ya, kurang dari sama dengan tiga kali, sama lebih dari tiga kali, ya, contoh misalnya seperti itu. Nah, tapi pada kenyataannya kadangkala kita menemukan bahwa frekuensi kekambuhan misalnya begitu, ya, jadi skala data yang numerik harusnya disajikan dalam eh, tabel min, standar deviasi atau median, minimum maksimum, tetapi malah justru diturunkan menjadi kategorik begitu. Padahal uji statistiknya menggunakan uji parametrik. Lah ini kan aneh, ya. Aneh karena apa? Di definisi operasionalnya menggunakan skala data numerik, tapi penyajian datanya menggunakan kategorik. Lah ini satu kesalahan yang seringkali ditemukan pada riset-riset di tatanan satu, khususnya di dunia kesehatan dan keperawatan begitu, ya. Kemudian yang kedua, kesalahan yang kedua, data numerik dibuat tabulasi silang. Lah ini kacau balau ini. Ya, karena tabulasi silang itu ada tempatnya, ada peruntukannya begitu. Jadi tidak semua uji kemudian dibuat tabulasi silang. Contoh misalnya, hubungan A dan B atau hubungan X dan Y, ujinya menggunakan chi-square karena kategorik X-nya, Y-nya juga kategorik begitu, ya, menggunakan chi-square. Nah, ini baru menggunakan tabulasi silang, ya. Tetapi kalau datanya numerik-numerik, ini tidak perlu menggunakan tabulasi silang atau kategorik numerik begitu, ya. Uji independensitas, ya, itu nggak perlu yang namanya tabulasi silang. Jadi tabulasi silang itu ada peruntukannya, ya, yang bisa digunakan. Jadi tabulasi silang itu digunakan ketika ujinya menggunakan chi-square, kemudian Fisher eksak, kemudian Kolmogorov Smirnov, ya, ada lagi McNamara, kemudian marginal homogeneity, ya, itu menggunakan tabulasi silang. Selain itu nggak perlu, ya. Bagaimana kalau ujinya menggunakan Spearman? Ya, Spearman itu nggak perlu menggunakan tabulasi silang karena Spearman ini sebenarnya uji alternatif dari Pearson, sehingga yang harus ditampilkan adalah median, minimum, maksimum begitu. Karena distribusi datanya tidak normal sehingga menggunakan median dan minimum maksimum. Itu yang harus digunakan. Nah, sama p-value dan nilai R-nya begitu. Nilai koefisien korelasinya R kecil. Nah, kalau Spearman yang dibuat tabulasi itu biasanya karena salah tafsir, salah pemahaman, yang mana Spearman ini digunakan untuk uji dua set data tidak berpasangan yang skala datanya adalah kategori-kategori. Padahal mestinya ujinya menggunakan chi-square. Kalau chi-square, ya, menggunakan tabulasi silang. Jadi
Tabulasi silang itu digunakan pada uji-uji tertentu. Tidak semua uji menggunakan tabulasi silang. Terlebih kalau ujinya adalah uji parametrik. Ya, uji parametrik dalam hal ini ada independent test, ada Perti test, ada Pearson ya, atau alternatifnya ya itu nggak perlu menggunakan tabulasi silang. Dan ternyata masih ada hasil-hasil riset yang demikian. Jadi mungkin karena nggak ngerti atau bagaimana saya ngerti ya, jadi asal dibuat aja ya, tabulasi silang. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah penulisan hasil. Nah, ini juga sering sekali saya temukan penulisan hasil yang eh, mungkin juga yang nulis bingung begitu. Jadi p value sama dengan 0,001 misalnya, hasilnya 0,1 begitu ya. Lebih kecil sama dengan alfa dalam kurung 0,05. Ini sering sekali saya temukan bentuk penulisan yang demikian. Ya biasanya diteruskan dengan yang berarti bahwa ada hubungan dan seterusnya kayak gitu. Padahal yang kalau ini dibaca itu sangat lucu kayak gitu. Harusnya cukup aja P sama dengan 0,001. Ya, yang berarti ada hubungan kayak gitu. Jadi nggak perlu ditulis ada alfa, ada dalam kurungan 0,05. Alfa sendiri itu 0,05 kalau memang menggunakan 0,05 kayak gitu. Standarnya itu memang 0,05 ya. Ya, karena alfa ini juga bisa berubah sesuai dengan yang digunakan oleh peneliti. Apakah alfa yang digunakan itu 0,05 misalnya atau 0,01 misalnya, karena alfa ini bisa sampai dengan 0,20 kayak gitu, 0,20 sampai 0,01. Nah, yang lazim digunakan adalah 0,05. Dan kalau kita melakukan uji uji statistik secara otomatis di SPSS-nya itu sudah tersetting 0,05, tapi itu bisa diubah begitu. Nah, kalau nggak diubah maka otomatis alfanya adalah 0,05. Tapi itu nggak perlu dituliskan dalam penulisan di hasil. Jadi cukuplah P sama dengan 0,001 kayak gitu. Jadi nggak perlu dituliskan panjang lebar kayak gitu yang maknanya itu sama sekali nggak ngerti dipahamin. Ya. Jadi saya kira itu pembahasan tentang kesalahan dalam penyajian hasil penelitian.